Pak, jadi ini saya mau izin untuk wawancara dan membangun mental profesional industri. Ya, dan perkenalkan nama saya Muhammad Sugianto. Perkenalkan nama saya Rifki Duprasetyo. Saya Skifrian Rama Putra. Saya Raditya Chandra Putra. Saya Sepuluh Kilo Pratama. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan tentang kedisiplinan di bengkel. Bagaimana aturan jam masuk dan pulang kerja di sini? Kita masuk itu sebenarnya jam 8 sampai jam 4, tapi ada aturannya, persiapan 30 menit sebelum masuk. Jadi jam 7.30 sampai nanti setelah kerja itu kan harus bersih-bersih, paling pulangnya jam. Apa yang dilakukan jika karyawan datang terlambat? Ketika kalau di sini ya, kalau terlambat ya jelas peringatan. Karena gini, ini ada hubungannya nanti di pekerjaan di proyek. Karena di proyek itu kan harus tepat. Jam 7, dead. Kita harus sampai sana. Nanti istirahat juga dead jam 12. Jam 1 harus masuk. Pulang maksimal jam 5. Kalau di proyek. Enggak boleh asal keluar, enggak boleh. Hubungannya seperti itu. Kenapa disiplin waktu itu penting di bengkel ini? Ya karena kita kan produksi alat. Ya, produksi alat itu dituntut sama konsumen. Misalnya kita janji, kan masih ada waktunya. Kita buat panel. Oh ini selesai 1 bulan. Kita kan mulai pertama persiapan alat, kemudian pembelian, terus pelaksanaan. Nah ini harus tepat, karena hitungannya itu kan harus dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, harus tepat. Karena nanti hubungannya ke konsumen, mundur kan jelas kita hubungannya dengan konsumen jadi masalah, benar nggak? Ya. Cara menjaga kedisiplinan selama bekerja itu gimana? Jadi, 1, terutama kita harus pakai APD. Ya kalau pekerja di sini APD-nya apa? Ya mungkin sarung tangan, kemudian pakai helm kalau ada apa. Kalau pekerjaan panel mungkin sarung tangan oke. Kemudian sepatu safety, bajunya, kacamata. Sanksi bagi karyawan yang melanggar. Sanksinya itu 1, kita peringatkan. Sanksinya kalau berat ya mohon maaf ya. Kalau hukum lah ya kita kurangi. Jadi ya Dua Pak, sopir utamanya. Apa saja yang harus dilakukan sebelum mulai bekerja? sebelum bekerja itu 1, kita ada namanya TBM, toolbox meeting. Toolbox meeting. Kita meeting dulu. Nanti kita kerjanya apa, bahayanya apa, terus cara mengerjakan gimana supaya tidak ada kekeliruan. Yang terpenting juga kita bekal. Mengapa penggunaan APD wajib saat bekerja? APD harus wajib karena berhubungan dengan keselamatan diri sendiri. Pertama, kemudian keamanan, kemudian dari sisi alat supaya tidak rusak, gitu ya. Jadi dari diri sendiri itu kita harus selamat, terus aman juga, terus berhubungan dengan kesehatan kita. Bagaimana penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3? Kalau hubungannya dengan keselamatan, K3-nya kita harus disiplin. Kemudian kita juga ada namanya itu BPJS, ketenaga kerjaan itu ada. Kemudian ya kalau sakit kita jelas ada dokter yang kita. Apa prosedur yang harus dilakukan apabila terjadi kerusakan alat elektronik?
prosedur. Misalnya MCB rusak gitu. Jadi prosedur penggantian itu. Jadi ada di lapangan ada MCB rusak. Jadi prosedurnya pertama APD kita siapkan. Apa saja yang kita perlukan? 1, sarung tangan isolator. Ada sarung tangan isolator. Kita siapkan. Kemudian setelah itu alat yang mau kita ganti itu disiapkan juga. Terus personilnya diterangkan SOP-nya. Jadi penggantian 1, kita harus shutdown karena rusak itu kan tegangannya masih ada, tapi pabriknya jelas shutdown kan. Berarti kita harus shutdown total. Berarti dari pusat kita shutdown, tegangannya kita cek ada enggaknya, ya toh. Di tegangan ada enggak. Kemudian setelah kita shutdown dari pusat itu kita kunci yang namanya MCB pusat itu. Jangan sampai nanti ada yang jojo-jojo. Karena bisa toh dimatiin loh. Iki mati, ternyata trip badunggane ya Dek ya. Makanya kita harus kunci. Kuncinya yang pegang minimal orang 2. Satunya pekerja, satunya safety. Bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan karyawan terhadap SOP? Jadi kita ya setiap saat harus memantau karena ya harus kita awasi terus. Pekerjaannya sampai di mana, punya CCTV ya kita awasi, cocok apa belum. Apa tantangan yang paling dihadapi oleh pekerja baru saat mulai bekerja? Tantangannya ya adaptasi. Karena gini, yang berarti karyawan baru itu kan dari belum bekerja terus bekerja. Nah, makanya ada namanya PKL. Itu sebenarnya untuk adaptasi. Tapi setelah itu adaptasi lagi karena diterima di pekerjaannya. Ya hubungannya sama teman, terus lingkungan bekerja, alat yang dipakai, tempatnya, kan itu harus adaptasi lah. Kompetisi apa yang dibutuhkan agar pekerja baru dapat beradaptasi dengan cepat? Harus sering komunikasi. Ya, jadi pekerja baru itu supaya cepat itu sering komunikasi. Jadi intinya aja diem dewe. Jadi ada kesulitan langsung komunikasi. Pak, ini saya kesulitan ini. Pak, ini gitu ya. Aja terus digarap dewe salah. Harus komunikasi. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pekerja? Mereka belum siap misalnya baca data. Atau belum kemudian penggunaan alat, misalnya alat ukur itu sering karena tidak terbiasa dia itu menggunakan itu kan butuh kehati-hatian. Sering kejadian misalnya ngukur valve kayak ohm, ya itu sering ngukur valve kayak ampere, akhirnya bledos. Itu yang sering itu berarti alatnya itu nggak pas. Bagaimana perusahaan membimbing pekerja baru agar siap kerja sesuai standar? Ya, kita jalannya training. Kita training dulu 1 sampai 3 bulan. Kalau cepat dia nerima ya 1 bulan juga. Jadi training, mulai penggunaan alat itu semua pekerja baru. Entah itu sudah berpengalaman istilahnya atau belum. Karena yang pengalaman ini kadang belum bisa menggunakan alat A itu ya. Oh, ternyata alat ini. Makanya harus di training semua pekerja itu. Makanya ada 1 sampai 2, 3 bulan. Yang pengalaman ya 1 bulan oke. Tapi yang belum bisa 3 bulan. Karena bisa ya kita batasi 3 bulan harus bisa. Karena kita punya 1, 2, 3 gitu. Apa saran Bapak Ibu kepada siswa agar siap memasuki PKL atau dunia kerja? Dari sekolah harus punya
ojo ini. Ini dari sekolah, saya ojo mengandalkan pokoknya iki belajar di industri, tak pasaran industri terus belajarin industri orang ngono. Saman harus siap dulu dari sana berapa persen, gitu ya. Misalnya alat ukur saman harus tingkatannya tahu dan bisa, ya. Jangan ngono ndak iso repot gitu loh. Ojo tuh sekolah ujuk-ujuk, Pak, saya titip anak ini untuk PKL di sini. Ya, tapi nggak iso belas. Nah, repot. Industrinya jadi repot. Mari kebebanan. Ya kita ngajari tapi yang tingkatnya lanjut gitu loh. Ya ojo diweki sing ngono-ngono gitu loh. Misalnya apalagi ngobeng ya wis iso lah. Bisa, bukan mahir pokoknya bisa. Kemudian pakai tes pen. Jadi intinya dari sekolah kan ada namanya itu praktek itu ya, itu dimaksimalkan prakteknya. Jangan bener-bener mungkin pokoknya tak serah nih tuh sampean Pak. Gitu loh. Kok repot berarti nih sing kene. Yo anu nih ya tuh. Bukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, kedua ini. Tanya APD. Tadi kita APD itu helm ada, terus kacamata, terus body harness. Idealnya tahu? Mau tahu? Ya, untuk pengaman itu. Kemudian sepatu safety kita sudah siapkan. Kalau masker bawa sendiri. Kalau di listrik ya ini sama ini. Itu sudah ada. Dan terima kasih Pak. Oke, maaf. Ya.